Tuhan itu bisa kalah loh Pak sama uang. Yang bisa nandingin Tuhan Gusti Allah saat ini ya uang. Coba saya nggak mendingan uang daripada panggil aja. Allah mendingin uang. Mohon maaf. Kembali cerita tadi ya sebelumnya ya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang saya cintai dan insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita insya Allah nyampe di makalah tentang bagaimana tanda-tanda maudul qalbi, tanda hati yang mati itu bagaimana. Kalau kemarin kita membahas makalah kul ma'asyiatin wa ghuflanin ardo an nafs. Makalah kemarin membahas bahwa maksiat itu terjadi maksiat itu karena manusia kita ini ridho dengan hawa nafsu, selalu menuruti hawa nafsu hingga muncullah itu maksiat. Nafsu itu bisa di saat taat, bisa di saat maksiat. Taat juga ada nafsunya, hati-hati karena sangat pinternya hawa nafsu itu. Kita itu dipermudah. Kalau nggak hati-hati, makanya kita harus taklim. Taklim namanya ilmu tasawuf. Ini ilmunya tasawuf, kitabnya kitab Ahikam. Mengajak kita mengikuti amaliyah ad-din yang bentuk al-ihsan. Al-ihsan ilmunya tasawuf. Kalau syariat ilmunya fikih, pointul fikih, al-ahkam yang mengatur hukum-hukum Islam. Kalau tauhid, iman ilmunya ilmu ulumut tauhid. Ya. Jadi syarat rukun beragama itu yang tiga. Makanya ini saya ulang sejenak, sebentar biar paham. Adin itu ada tiga. Pertama kali syariah yang ditanyakan oleh Jibril pada Rasulullah. Ya Rasul, man Islam? Islam. Dijawab oleh Rasulullah. Hendaknya engkau bersyahadat, mendirikan sholat. Telah menjadi ilmunya disebut ulumul syariah. Kitabnya fikih, ulumul fikih, poidul fikih. Berhubungan dengan ruang waktu syariah. Dan yang kedua ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah, mal iman ya Rasul. Dijawab syarat rukun iman, jawab Rasulullah. Jibril menjawab sudah tahu betul Rasulullah. Lah dari iman ini kelak menjadi ulumut tauhid. Ilmunya ilmu tauhid. Kitabnya kitab tauhid. Tentang membahas nama-nama Allah, membahas kodok dan takdir Allah sesuai dengan syarat rukun iman, perilakunya sesuai dengan syarat rukun iman. Lalu yang ketiga, setelah dijawab Allah sudah Jibril jawab sudah mal ihsan, apa ihsan itu? Dijawab atau Allah karena fa'ilam tahu fa'ilam tahu ya. Hendaknya engkau ibadah seakan-akan. Nah, seakan-akan ini loh yang menjadi wujud umat Rasulullah dia sampai sekarang ini. Seakan-akan itu bagaimana? Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan menyaksikan Allah. Kalau engkau belum bisa seperti itu, sadarlah bahwa kita disaksikan Allah. Ya, ini kelak menjadi ulumut tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Yang dibahas itu ikhlas, ridho. Makanya di syariat nggak ada ajaran ikhlas. Sampai sholat nggak ada ilmu fikihnya itu. Sampai kaji, sampai cari namanya ikhlas itu nggak ada. Syarat rukun Islam misalkan sholat nggak ada di situ. Syarat rukun khusyuk nggak ada. Khusyuk nggak khusyuk sah
selagi syarat rukunnya Islam, syarat rukun sholat dilaksanakan. Menjadi kalau kita mau membahas khusyuk, tentu ada disebut dulu tasyahud. Ini perlu saya ulang sejenak biar enggak gagal paham. Lalu dimulai tasawuf di saat Rasulullah SAW. Nah, pada era Rasulullah, zaman Rasulullah SAW itu hukum-hukum belum ada rincian sholat fardu wudu ada belum ada. Al-Quran aja tidak ada titiknya. Maka terjadilah mujtahid para ulama. Siapa? Al-Maliki, Al-Hanafi, Hambali, Ibnu Hambal, dan Syafi'i. Setelah ada mujtahid ini, inilah terbentuk dari hukum-hukum Islam. Ajaran wudu belum ada, satu wudu belum ada. Nah, 4 ulama ini adalah ahli tasawuf. Semua berjulukan ahli tasawuf. Biar kita memahami asal-usul tasawuf. Bapak-bapak, alhamdulillah ada ibu yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai langsung makalah tentang apa itu, bagaimana itu kalau hati itu mati. Tanda-tanda hati mati itu bagaimana? Coba kita sejenak berpikir di wilayah, nggak usah jauh-jauh, Tangerang Selatan. Ini kalau kita lihat pakai drone, setiap pagi aktivitas setiap hari manusia berjalan, belum mobil, belum kereta, pasti di situ ada yang nyetir, bahkan ada penumpang. Coba kalau kita renungkan, adakah manusia sebanyak itu yang mengingat Allah? Kalau kita ingat Allah mati semua, hati kita mati. Nah, nanti kita paham hati kita itu lagi mati, lagi pingsan atau lagi sakit. Nanti diterangkan dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dawud al-Imam al-Ahmad Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatil mautil qalbi adabul husni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma faqatuhu min wujudis syahat. Min alamatil qalbi, min alamatil mautil qalbi, sebagian dari tanda matinya hati, ya'adumul husni ala ma fataka, yaitu jika tidak merasa sedih, susah, gelisah, galau karena tertinggalnya suatu amal perbuatan kebaikan. Orang kok tertinggal kebaikan, muwafaqah yang diperintah Allah, yang diselaraskan oleh Allah, itu tertinggal kok kita nyantai aja, nggak merasa sedih, nggak merasa gelisah, nggak merasa khawatir, was-was. Ini tanda-tanda hati kita itu lagi mati, lagi gelap, hati ini gelap. Minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma faqatuhu minal zudis syahat. Juga tidak menyesal jika terjadi berbuat sesuatu pelanggaran dosa atau berbuat maksiat, itu tidak ada menyesal. Ini sangat berbahaya sekali. Pertama kali tanda-tandanya di saat tertinggal tidak melaksanakan kebaikan atau muwafaqah, selaras dari yang diperintah Allah. Muwafaqah selaras dari Allah itu apa? Yang diperintah Allah itu apa? Sholat, berbuat baik, zakat,
amalnya soleh. Ini kalau hati mati, orang itu ya nyantai aja tinggal itu, merasa nggak bersedih, merasa nggak ada masalah, nyantai, nggak zakat, nggak sholat, terus, wih joy aja. Ini tanda-tanda hati orang itu mati. Nah ini sangat berbahaya sekali. Begitu juga kalau terjadi kesalahan, malah kadang-kadang berbangga, dicubit sama Allah itu, cubit apa? Ya banyak masalah, dikasih banyak masalah, ini nyantai aja, nggak berpikir bahwa ini kita ini lagi dicubit Allah lagi. Kadang-kadang Allah itu ngasih nasihat langsung dari Allah, itu tetap nggak paham, nggak sadar, tetap aja berbuat maksiat sebagainya. Ini yang sangat berbahaya. Karena apa terjadi? Ini kalau sampai Israel menjemput di saat mau kolbi kita mati, ini berbahaya. Alhamdulillah dari semua, alhamdulillah dari. Boleh aku cerita sebentar. Ada tetangga saya di kampung Jawa dulu. Ini hati yang mati. Beliau itu sakaratul maut, alhamdulillah min dzalik, sampai 7 hari. 7 hari 7 malam. Sampai beliau itu panggil santri masjid, kan ada yang bisa ngaji, panggil, datang, saya kasih, tetap, panggil lagi, santri nggak mempan, coba cari kiainya. Di situ ada namanya Kiai Syuaib, Mbah Kiai Syuaib, coba Mbah Kiai Syuaib panggil, dibacain air, dibacain Yasin, tetap aja. Begini aja 7 hari cuma. Kita sedih, tapi kita sedih. Bagaimana kalau kita semua orang dari jangan sampai terjadi? Saya selalu mohon terus pada Allah agar umat Rasulullah itu diselamatkan, baik selamat dunia ini maupun selamat di akhirat. Panggil kiai lagi, namanya Kiai Patih. Sampai tutup. Dan kebetulan itu saya datang maksudnya datang di kampung. Kiai Patih dipanggil, tahu kalau saya datang. Ya Allah, ada Pak Kiai Patih. Langsung Soebul baik, ya Soebul musibah itu. Pak Kiai Patih aja. Sini bisikin. Saya suruh datang, saya bingung, saya itu juga gak bisa nyumbur orang. Akhirnya saya tanya yang keluarga, akhirnya tak kumpulin. Ini biasanya, orang ini biasanya sukanya di saat itu apa? Biasanya. Orang mau meninggal itu, mohon maaf ya, itu pasti terjadi akan wujud di saat sakaratul maut. Itu seperti yang kita lakukan tiap hari. Kalau kita tiap hari ngaji, kita itu juga sampai asik ngaji. Kita tidak akan dipanggil Allah seperti yang kita lakukan setiap hari. Ada orang kerjaannya miso-miso. Tahu miso-miso Pak? Itu miso-miso. Lah, Bapak ini saya tanya karena saya itu terlalu diagungkan, ada Pak Kiai Patih suruh diburjek. Saya tanyakan, biasanya bapaknya apa yang dia dari dulu memang juga nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah, nggak masuk, mohon maaf, nggak pernah zakat. Dia beri kalau tahu uang yang merah itu sangat senang banget ya.
Jadi kalau merah itu 100.000 pakai 10.000, misuk-misuk, marah-marah, walaupun itu buat jajan cucunya. Makanya, mohon maaf, Tuhan itu bisa kalah loh Pak sama uang. Yang bisa nandingin Tuhan Gusti Allah saat ini ya uang. Coba saya nggak pentingkan uang daripada panggilan. Allah mendingin uang. Mohon maaf. Kembali cerita tadi ya sebelumnya ya. Lalu saya tanya, sukanya Pak Yai, sukanya itu sama uang. Uang merah-merah ya wes aku minta uang yang merah. Yang penting kita doakan orang itu. Lalu kasih uang merah, taruh kita, taruh tangannya, sambil Allah, dari Allah, tak sedikit tangannya, mati begini. Mengiring dan tak ya kita baca Fatihah. Wallahu alam ya memang takdirnya Allah saat itu orang harus mati gitu ya. Bukan gara-gara saya yang bukan. Saya sendiri bukan tukang sumber ya. Itu hati-hati kalau kita saat sakaratul maut datangnya Israel, coba orang itu belum berhadapan nama sakaratul maut loh. Kalau lagi sehat mah apa-apa uang, apa-apa kerjaan, apa-apa usaha. Tapi di saat sakaratul maut lempar uang orang itu kan enggak dipakai. Yang dipakai kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita sudah berhadapan dengan Israel, siapa yang istri gak bisa nolong, keluarga gak bisa nolong, hartanya mau gak mau lepas harta itu, mau kedelin, mau taruh bau bantal misalkan, lepas itu. Dia yang meninggalkan kita. Kita lepas, dia yang meninggalkan kita. Kita pengennya belum mau ditinggalkan, tapi dunia meninggalkan kita. Maka di saat hati ini mati, biasanya itu hubbud dunia, karena cinta dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngecam dalam hidup dunia ini, tentang dunia ini ada 155 ayat yang mengecam dunia ini. Loh, bagaimana Allah mengecam dunia sedangkan kita ini hidup di dunia? Ini jadi pertanyaan. Buktinya kita hidup di dunia. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya itu dunia, tapi jangan kau cintai. Banyakin semampu kamu mengambil dunia, tapi dunia itu kelolalah, dikelola, ditata. Apa untuk dunia mazrutul akhirah? Semua itu kelola biar apa? Untuk berangkat mazrutul akhirah. Di saat kita cinta di dunia itu masuk hati kita, di situ Allah langsung menguji kita. Musibah, kegelisahan, cobaan luar biasa. Di saat kita ada hati yang dunia itu yang masuk ke hati kita, ini yang bikin langsung diuji oleh Allah. Makanya jangan dicintai, tapi kelolalah. Buat usaha, buat apa? Buat di dunia ini bukan menjamin bahagia, bukan. Tapi pakailah dalam kebajikan dunia ini. Kebajikan ya, bukan kebahagiaan. Jadi manusia setelah berbuat kebajikan akan muncul ketenangan, akan muncul rasa nyaman. Tapi hilang lagi. Setelah lagi berbuat kebajikan lagi akan muncul ketenangan jiwa kita. Makanya doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah saya dunia ini dalam kebajikan, bukan kebahagiaan.
Ya, kalau nafsu yang arti balik, berikanlah saya kebahagiaan ya Allah. Bukan kebajikan di dunia ini maupun kebajikan di akhirat. Kebajikan di akhirat itu bagaimana ya? Orang kita itu merah sedikit, tapi dasarnya ditutupin, disyafatin oleh Rasulullah, hingga kita mendapat kebajikan di akhirat. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man syaratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Dalam hadis Rasulullah, siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih, menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin, seorang yang beriman. Ya, kita ini sedih atas dosanya, itu tanda-tanda kita ini beriman kepada Allah. Orang yang mukmin yang beriman. Terus kalau kita merasa senang, lapang dada, berbuat amal baik, lapang dada, merasa bahagia, ini juga merupakan tanda kita orang-orang mukmin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasulullah yang terkenal sandal bahagianya. Beliau lahir kurang lebih pada abad 595 Masehi, lahir di Mekah, dan beliau wafat di Madinah pada tahun 650 Masehi. Ini sahabat yang paling dekat sama baginda Rasulullah SAW. Ketika di majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba datang turun dari kendaraan yang mendekat pada baginda Rasulullah SAW, bertanya seseorang itu, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan kendaraan." Beliau berjalan menitip kendaraan berdaya itu kurang lebih 9 hari 9 malam, hanya ingin bertemu pada Rasulullah dan hanya ingin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melelahkan gerak selama 9 hari, maka saya jalan terus menerus." Menanyakan kepada Rasulullah SAW 2 masalah yang telah merisaukan hati hingga tidak dapat tidur. Hingga dalam perjalanan Allah dia tidak bisa tidur, saking ingin bertemu pada Rasulullah dan ingin bertanya pada sesuatu pada baginda Rasulullah SAW. Siapa itu? Namanya adalah Zaidul Khair. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tanyalah kepada, silakan Anda bertanya." Dipersilakan oleh Rasulullah SAW, silakan bertanya. Tanyakanlah, kemungkinan suatu sukar itu aku sudah bisa menanyakan dan aku bisa menjawab. Wahai Abdul Zaid, pertanyaannya adalah, bagaimana keadaanmu kini Zaid? Ditanya, bagaimana keadaanmu Zaid? Saat ini aku lelah dan aku merasa resah galau di saat aku kehilangan kebaikan. Di saat kehilangan kebaikan dan aku merasa jauh dari Allah, dan aku merasa diraka di saat aku berbuat maksiat. Lalu Rasulullah SAW, cukup, pulanglah engkau. Kenapa? Berarti engkau orang yang dicintai Allah dan engkau orang benar-benar orang mukmin. Jadi kalau kita masih ada risau kalau atas kesalahan kita, perbuatan kita yang tidak baik, maksiat, itu berarti tanda-tanda kita dicintai Allah.
Dan tanda-tanda kita, hati kita hidup, hati kita ini ada cahaya. Sampai itu di dunia itu merasa hampa. Ya jangan khawatir, kadang-kadang sampai digalui dunia ini, galau dengan dunia ini, hampa dunia ini. Hampanya bagaimana? Paling nikmatnya dunia ya cuma begitu. Itu loh namanya hampa itu. Paling enaknya ya begitu. Susahnya ya begitu. Itu tanda-tanda sampai juga hati Anda ada cahaya. Ilahi. Ada orang yang telah dipilih Allah. Walaupun ada stres saat itu dengan masalah macam-macam dengan dunia ini, itu tanda-tanda hati Anda akan hidup bagi Allah. Walaupun kecil itu cahaya Allah. Walaupun kecil cahaya ini, nanti Anda dapat cahaya. Setelah itu, kalau hati yang hidup dapat hidup sehat itu bagaimana? Di saat kita mendapat nikmat dari Allah, di saat itu juga tasyakur, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Di saat mendapat nikmat, tidak nanti-nanti. Kadang-kadang kan orang wong dapatnya nikmat sekarang kok sungguhnya nanti-nanti. Ya ini tidak boleh ditunda-tunda. Di saat mendapat nikmat, di saat itu pula tasyakur, bersyukur pada Allah. Dan di saat mendapat musibah, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda juga. As-sabru, sabar. Kalau ada masalah kok sampai marah-marah emosional, ya berarti hati sampai ya sakit. Tanda-tandanya itu aja. Berarti sakit hati kita. Ya, kalau diuji sama Allah, as-sabru, sabar. Allah memberikan solusi ini. Kalau musibah, aku menghadapinya dengan namaku ini, as-sabru. Engkau harus serasi, harus muwafaqah dengan asma itu. Biar apa? Kita menghadapi itu ringan. Yang ketiga, tanda-tanda hati hidup. Di saat kita maksiat, di saat kita punya kesalahan, cepet-cepet apa? Mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mayoritas orang punya kesalahan itu prasangka buruk sama Allah, bukan malah cepet-cepet. Ini namanya intimatnya Allah, harusnya Allah, bukan nama. Min alamatil intimati, min alamali usul rojak dan wujud jannah. Tanda-tanda kalau kita ini belum menggantung pada Allah, yaitu di saat salah itu malah koreksi orang lain, di saat salah itu malah menyalahkan orang lain, keluarga kita, istri kita. Harusnya cepat apa? Astagfirullah. Ampunan lebih besar. Ampunan Allah lebih besar. Bukan malah ngoreksi kesalahanmu apa? Kesalahanku. Ya udah, Allah menakdirkan salah. Cepet-cepet istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diteruskan oleh Syekh Abdullah Sakandari. La yuzlamu dzambu idza kana 'azmat nasuka an husnul billahi ta'ala. Fa inna man 'arafa qarab islam fi jambi karam yadbi. Jangan sampai terasa bagimu kebesaran suatu dosa itu hingga dapat merintangi dari husnudzon, prasangka baik pada Allah. Ditakdirkan dosa, sampai itu dosa itu jangan prasangka buruk sama Allah. Cepat-cepat prasangka baik, istighfar, prasangka baik. Siapa tahu ya Allah, dosaku ini dosa yang terakhir kali. Itu harusnya. Siapa tahu dosa yang saya lakukan ini dosa yang terakhir kali aku lakukan, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu kalau sampai husnudzon sama Allah, derajat sampai itu mau diangkat, ya Allah. Yakin itu.
Tapi kalau sampai husnudon, tapi ya jangan kalau itu terus sampai sengaja nyala, ya memang masuk neraka bener nanti. Bisa aja cepet-cepet istighfar, ambil baru nama Allah, nyongsong ampunan Allah, dan harus membangun rasa husnudon kepada Allah. Jangan dikurangi itu. Berhadap salah coba di surga itu salah, tapi tetap diburu husnudon yang bikin konstruksi itu aku Allah. Nanti kamu salah karena apa? Dikasih tahu kamu lahir dunia ini aku melahirkan Rasulullah SAW, manusia yang aku cintai. Kamu saya turunkan dunia bukan dalam dirangka disiksa, aku siksa, aku angkat derajatmu dari kesalahan itu. Tapi kalau sampai tersangka baik, diangkat Nabi di dunia, Sayyidul Bashar di dunia, kelak aku akan melahirkan seorang yang aku cintai, Muhammad Rasulullah SAW. Tetap harus membangun husnudon kita ini hati ini, husnudon bersama. Kalau enggak kita ya jauh sama Allah. Allah itu ya, Allah itu maha dekat. Allah itu tergantung seakan hambaku. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kesimpulannya, bagaimana cara menghidupkan hati sekarang? Cara membangkitkan untuk hati ini biar hidup itu bagaimana? Jadi harus ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Bukratan wa asyila. Harus berbanyak berzikir, mengingat Allah. Zikir itu adalah dinamonya. Ini apa? Kalau udah zikir itu nanti muncul cahaya-cahaya warna percikan. Allah, duduk, coba ajarkan pada istri kita, Bu, coba masak, mulai ambil air wudhu. Kan disunahkan oleh Rasulullah, apa aja baca Bismillah, biar apa? Biar yang nama Allah Bismillah ini yang kita masak, biar muwafaqah, biar serasi, yang dimakan. Kita makan, yang masak baca Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ingat Allah. Insya Allah itu makanan-makanan barokah. Yang makan itu dapat hidayah. Tanaman itu ngambil Allah. Apa saja aktivitas hatimu jangan sampai lepas dari Allah sebanyak-banyaknya dan membaca tasbih. Ini kalau nama Allah terus diminum, macam kita air kan harus Bismillahirrahmanirrahim. Biar serasi yang ada di hati kita ini nama-nama Allah semua. Jadi kemana-mana itu cahaya, ada cahaya terang. Kalau sudah ada cahaya, tanda ada cahaya itu apa? Sampai cahaya itu bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Paham? Mana iya haram, mana yang halal. Kalau hati itu melihat, tapi kalau hati nggak melihat, semua disebut. Itu karena hati mati. Makanya kalau sudah mulai hidup, dia melihat, ini hak, ini batil, ini wajib. Itu bisa melihat kalau hati itu. Kalau hati nggak itu, nggak paham ya. Ini kalau hidup ya, coba. Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat, menyaksikan. Ini hal-hal, ini hak, ini batil. Itu mata hati kita yang menyaksikan. Maka dari itu, kalau syariat aja nurul Islam namanya, nurul Islam. Ada nurul Islam cuma syariatnya aja jadi. Ya syariat itu hidup bisa tahu hukum-hukum Islam.
Itu tanda-tanda. Syaratnya yaitu tadi pikir mengingat Allah. Itu kita akan dapat dinam muncul syukur. Itu cahaya-cahaya. Dan cahaya itu juga harus jangan sampai zikir terus sembarangan. Zikir yang ada gurunya. Tapi kalau Allah nggak apa-apa. Jangan terus dibikin senangnya saja mentang-mentang zikir itu enak. Wah zikir ini nanti harus ada guru. Kalau enggak nanti dikira sambel ini sambel apa ya? Sambel ini pecel enak, sambel ini enak, campur aduk jadi satu. Nanti jadi kacau juga ya. Rasanya rasa apa? Ya sama-sama. Zikir juga wis penting. Saya mohon kepada jemaah yang hadir, ajak kita, istri kita. Ini yang bisa menimbulkan cahaya walaupun sebiji sawi. Ini yang masih harapannya itu masih dapat syafaat dari Rasulullah kalau nurinya ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan insya Allah yang saya cintai, insya Allah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk terakhir kali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dunya abdi wa ana ma'u idza dzakara." Aku selalu mengikuti sangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku selalu menyertai ketika ia berzikir padaku. Jadi kalau sampai zikir itu sebenarnya, ya Allah zikir kita. Kiranya udah siang, enggak usah diskusi, ada diskusi kan, udah siang kan. Udah gitu aja karena sudah siang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kata-kata yang tidak sopan yang menyakiti bapak-bapak itu semua jemaah. Akhirul qouli wa taufiq wal hidayah wa inna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.